Selamat datang di Bapil bersama Bagas setelah sekian lama. Kayaknya gue udah lama banget ngeromon depan kamera sendirian buat Bapil. Video apa terakhir? Bahkan gue lupa. Terakhir kan belakangan ini gue lagi sama Syasha mulu kan review film waktu itu sempat Imlek. Terus ya ke preskon seperti biasa gitu-gitu. Iya, jadi hari ini gue pengen review sebuah film yang sebenarnya udah rilis dari tahun 2023. Filmnya berjudul Gran Turismo. Ini sebuah film dari game dan juga jatuhnya biopik sih. Pas gue lihat juga kayak ini tentang game tapi juga ada orang benerannya gitu loh. Karena melibatkan pembalap, apa jatuhnya dia? Ya pokoknya pembalap mobil lah. Kan kalau mobil tuh ada beberapa kan kayak ada NASCAR, ada kayak semacamnya juga F1. Tapi ini bukan keduanya gitu. Gue nggak terlalu ngikutin balap mobil sih. Tapi udah, mungkin sebelumnya kita intip-intip dulu kali ya, kayak trailer dan juga sedikit sinopsis seperti apa. Ya udah kalau gitu kita seperti biasa kita bapil bersama, bahas film sama-sama. What we gonna do? Oh, shut up! I'm not missing my race. Oh, I'm gonna puke. Don't look at my dad's car. Yes, we're not going to jail. Oh, crap. Listen, son. You think you're gonna play a stupid video game about cars and you're gonna become a race car driver? All I ever wanted to do is be a racer. I'm doing it. The 10 of you are the best Gran Turismo players in the world. Now is your chance to race real cars. This is insane. It's not gonna work. The guys who race are elite athletes. Gran Turismo, sebuah film yang diangkat dari kisah nyata dan especially dari franchise game fenomenal yang berjudul sama, Gran Turismo. Rilis pada tahun 2023 dan disutradarai oleh Neil Blomkamp. Film ini menceritakan seorang pemuda bernama Jan Mardenborough, gamer yang sudah menghabiskan waktunya berjam-jam di game simulasi balap mobil terbaik yang berjudul Gran Turismo. Suatu hari, Jan mendapatkan kesempatan untuk mengendarai mobil balap berkecepatan tinggi asli di sirkuit sungguhan. Jan beserta pembalap lainnya terpilih dan masuk ke dalam GT Academy bersama Nissan dan direkrut oleh direktur pemasaran Nissan yaitu Danny Moore. Danny Moore juga mendapatkan bantuan dari seorang mekanik, sang legend Jack Salter yang awalnya sangat ragu akan keseriusan para GT Academy karena dia menganggap bahwa gamer sama sekali tidak dapat menjadi seorang pembalap profesional. Di sisi lain, ayah Jan sangat skeptis dengan apa yang ingin diraih oleh Jan. Hal itu terjadi karena ayah Jan merupakan mantan pemain sepak bola dari tim Cardiff City. Namun tekad Jan tidak terhenti di situ. Jan tetap berlatih keras agar supaya cita-cita masa kecilnya dapat tercapai, yaitu menjadi salah satu pembalap mobil profesional terbaik dan bahkan seorang legend. Film ini juga dibintangi oleh Archie Madekwe, David Harbour, Jimon Honso, dan Orlando Bloom. Iya, kurang lebih seperti itu sih sinopsis yang dapat gue ambil dari film ini dan juga trailer seperti apa. Mungkin background story dulu kali ya. Gue Bagaska tuh bukan gamer balapan mobil sih. Jadi dulu gue punya temen yang memang maniak mobil dan main game mobil, terutama ya dia main Gran Turismo karena emang secara game Gran Turismo emang bagus sih gitu yang gue lihat sih ya. Maksudnya gue kan gamer general balapan lah gitu. Gue tuh lebih ke game fighting gitu. Kalau lu ngomong gue main game apa kayak Tekken dan semacamnya lah ya game-game kayak gitu atau open world gitu dari Rockstar Games kebanyakan. Dan kalau balapan dulu tuh gue di apa sebutannya? Dikasihnya lah sama temen gue. Ya itu salah satunya ya Gran Turismo 4 sih di PS2 dulu gue main. Ada dulu Ford Racing juga gitu. Tapi kalau GT4 ya gue main buat seru-seruan aja sih. Dan akhirnya sekarang kan GT, untuk ini masih ngomongin game ya, GT tuh udah nyampe GT berapa? 8 apa 7? Gue nggak terlalu ngikutin gitu. Nah sekarang ada filmnya yang rilis tahun 2023 at the same time kalau nggak salah di tahun itu juga
Gamenya Gran Turismo tuh kalau nggak salah lagi di game ke-7 ya, kalau nggak salah. Lagi-lagi correct me if I'm wrong, gue tuh lebih ke MotoGP sih, bukan mobil lah gitu loh. Roda 4 is not my favorite, gue lebih ke roda 2 gitu kalau balapan ya. Tapi, nah, apa yang gue alamin di GT ini, di film ini, seru banget. Dan satu hal yang gue notice adalah, this is a good movie gitu loh. Maksud gue secara technical movie-nya gitu loh, keseluruhan film gitu. Sinemanya dapat ya, kalau kata Martin Scorsese ya. Dibilang peak cinema juga ya sinema lah gitu loh. Fan service-nya juga oke banget dari sisi gamenya. Jadi fan service-nya dari mana guys? Ya sesimpel ini deh. Sound design yang ada di film yang ada di game-game GT kan menurut gue ini banget ya, ikonik lah, dan memang didesain untuk menjadi memorable juga gitu, karena ada beberapa orang yang menganggap bahwa Gran Turismo itu ya game masa kecil mereka dan masih berjalan hingga saat ini gitu. Makanya tadi gue bilang GT4 sih kalau gue ya, seinget gue sih gue GT4 apa GT2 gitu. GT2 kan di PS1 ya, sepengingatan gue gitu loh. Terus ya yang gua notice juga bahwa ini merupakan film dari game, tapi juga ini merupakan film biopik. Nah ini sih menurut gue si Neil Blomkamp di sini sangat eksperimental, bisa dibilang eksperimental juga nggak kali ya? Karena lu ada dari game beneran nih Gran Turismo dan udah banyak fandomnya juga, fanboy, fangirl untuk GT itu udah banyak banget. At the same time, Jan Mardenborough juga orang beneran yang ada di dunia ini gitu kan, yang memang berasal dari game dari game GT, terus dia jadi beneran pembalap dan cukup terkenal juga gitu loh, orang Inggris gitu. Ya makanya menurut gue sih unik kali ya. Mereka bisa meramu itu semua jadi satu film yang menurut gue sangat berhasil gitu loh. Tapi jujur itu semua belum ada di catatan gue. Catatan gue banyak dan agak berantakan kalau boleh jujur sih ya. Yaudah, gini deh, gue baca-baca dulu catatan gue gitu loh. Gue mau kayak gimana ngomongnya. Tapi harus di stop dulu kalau gitu, jangan kemana-mana. Tetap di Bapel Bahas Film. Kembali lagi di Bapel, masih bersama Bagaska di Gran Turismo. Sebenarnya kalau ngomongin cerita, ya klise sih, kayak ada seseorang cowok yang dia suka sama hobinya gitu, terus kebetulan dia dapat kesempatan untuk beneran merealisasikan mimpinya gitu, dan kebetulan dia juga jago gitu. Yang gue lihat sih memang seperti itu ya ceritanya gitu. Terus bapaknya tidak sesuai gitu, kayak udahlah lu be realistic gitu loh. Lu kan bapak lu ini nih mantan pemain Cardiff City, kenapa lu nggak lanjutin aja gitu loh. Bapaknya tuh kayak nggak suka ngeliat dia main game mulu di rumah. Ya klise sebenarnya, tapi entah kenapa sih dari penulisan menurut gue sangat berhasil ya. Ini di luar ini merupakan film tentang Gran Turismo, balapan, thrilling, racing segala macam. Dramanya di film Gran Turismo ini, hubungan anak bapak Jan Mardenborough sama bapaknya di sini kok dapet gitu loh. Walaupun sebenarnya scene mereka nggak sebanyak scene mereka tuh, bapak anak ini nggak sebanyak si Jan Mardenborough misalnya sama si Jake Salter atau Demi Moore ya. Yang menurut gua jujur dari keseluruhan film ini secara drama yang paling dapat memang Jake Salter sama Jan Mardenborough memang gitu loh. Menurut gua sih oke banget ya gitu. Nah kita mungkin bisa langsung aja kali ke chemistry antara Jake Salter sama Jan Mardenborough di sini. Karena memang yang gue lihat sih film ini sebenarnya nunjukin tentang pembangunan chemistry dan keterpercayaan, apa sih bahasanya, antara mereka berdua gitu loh. Coach mekanik yang awalnya sangat skeptis terutama sama pilihan si Jan Mardenborough ini. At the same time si Jan Mardenborough ini juga pengen membuktikan kepada, ya bisa dibilang coach sih jatuhnya, temen mekaniknya gitu, bahwa ya he earned it. Mengingatkan gue film apa? Ya betul, Whiplash. Sebenarnya ya gue bilang kan pasti ada aja film yang seperti itu. Bedanya ya Whiplash memang gurunya aja gitu loh yang keras, dan muridnya yang keras kepala juga gitu, yang cita-citanya terlalu tinggi lah melawan guru seperti itu. Ya mungkin di GT nggak se-ekstrim itu sih, nggak se-ekstrim Whiplash. Ends up ini juga kok happy ending gitu loh mereka.
Baru ini juga spoiler ya, udahlah, udah film tahun 2023 juga. Terus juga tadi ya gue ngomongin tentang hubungan antar karakter gitu loh. Iya, gue suka sih gitu loh, kayak penulisan bagaimana si awalnya nggak percaya gitu loh. Kayak misalnya ada satu adegan nih yang tentang rem. Ternyata si Jack Salter ini dia bilang kayak, enggak, gue nggak percaya kalau remnya, pokoknya remnya kayak licin gitu atau apa gitu. Terus pas dicobain sama si Demi Moore pokoknya sama salah satu orang itu dan bener, terus akhirnya mereka kayak you're in gitu loh. Terus kayak wow, scene sesimpel itu tapi bisa sengaruh itu ke ke hubungan mereka berdua gitu loh. Oh, terus paling gue juga kalau ngomongin hubungan antar karakter ya, bertiga ini, misalnya si Demi Moore, Jack Salter, sama John Mardenborough. Terutama si Demi Moore sama si Jack Salter di sini tuh ada kayak semacam kontras gitu loh mereka berdua nih. Si Demi Moore ini kan jatuhnya kayak semacam marketing ya. Gue lupa dia apa sih sebenarnya jabatannya di Nissan itu. At the same time si Jack Salter ini memang pengen mencari seorang talent gitu untuk menjadi the next legend lah gitu loh. Karena kan ceritanya, mungkin di asli juga, tapi yang gue tahu Jack Salter itu merupakan pembalap hebat, cuma he quit di tahun in his early year gitu loh, sehingga gue, padahal dia bisa jadi legend. Mengingatkan gue ke bukan Nicky Hayden, sorry, Casey Stoner, kayak gitu kali ya mungkin ya. Ya correct me if I'm wrong lah, gue nggak nonton balap mobil, gue lebih nonton MotoGP lebih tepatnya ya. Iya, terus jadi perbedaan antara Jack Salter sama Demi Moore ini melihat si John Mardenborough adalah, Demi Moore melihat John Mardenborough itu adalah duit, sedangkan si Jack Salter ngeliat John ini adalah ya talenta gitu loh. Jadi apa yang dikeluarkan, misalnya the infamous accident si John Mardenborough yang gue juga baru tahu dari filmnya, yang di mana ya, sirkuit, gue lupa sirkuit mana. Pokoknya ada tuh yang kayak dia ya kan, terus gara-gara kebanyakan ngegas akhirnya mental dan ada salah satu orang penonton yang meninggal gitu loh. Di scene scene rumah sakit lah. Scene rumah sakit tuh si Demi Moore tuh masih mentingin kayak ini gimana ya ke depannya gitu loh. Pokoknya tentang hubungannya sama karir lah. Sedangkan si Jack Salter tuh udah khawatir gitu tentang kesehatan ya. Akhirnya dia ngomong, ya lu masih mikirin hal itu bro gitu loh. Lebih ke situ kayak ini ada orang mau mati gitu loh. Si John Mardenborough tuh udah sekacau itulah kondisinya, ya mereka panik gitu kan. Jadi berdebatnya kita bisa ngelihat dinamika karakter. Yang satu memang hubungannya personal, yang satu sebenarnya pengen membantu tapi bukan dari personalnya, berarti dari profesionalnya gitu loh. Jadi lebih mengingat duit mungkin kayak semacam itu lah. Jadi seru aja gitu dinamika karakternya menurut gua sih. Nunjukin sisi marketing sama sisi kompetitif gitu loh. Marketing dari Demi Moore, kompetitifnya dari Jack Salter. John Mardenborough ini dua-duanya. Karena gue juga inget pas, jadi kan kalau kayak gini-gini kan nggak mungkin cuma balapan doang. Saingan-saingannya John gitu loh yang dari Spanyol dan segala macam itu. Jadi ada adegan di mana mereka kayak promo lah gitu loh, promo di wawancara. Sedangkan kompetitif bukan. Saingannya si John ini ngomongnya lebih bagus, padahal secara di track dia biasa aja, nggak sebagus John gitu loh. Sedangkan John yang di tracknya bagus banget, dia tuh mic skillnya tuh nggak sebagus itu. Si Demi Moore lebih suka sama yang mic skillnya lebih bagus karena lebih ngejual, karena dia orang marketing gitu. Jadi menurut gue asik banget sih gitu loh. Ya kalau tadi kali ya balik lagi ke ngomongin itu kan tadi gue ngomongin tentang dinamika karakter satu sama lain di film ini. Tapi ya kita juga tidak bisa lupa bahwa ini merupakan film balapan gitu loh, yang memang includes track-track yang menurut gue juga ikonik ya. Salah satunya ya Le Mans di Prancis yang 24 hour, Spielberg yang di Austria ya, Red Bull itu. Dan mana lagi ya, gue lupa. Pokoknya mereka juga kayak sempat di United Emirates Arab apa ya. Ya gitu-gitulah. Gue ya ke fanboyan gue kali ya, kayak wah Le Mans gitu, wah Spielberg gitu.
seru-seru sih jujur itu scene-scene yang thrilling. Mungkin abis ini gue bisa ngomongin tentang scene-scene yang thrilling kali ya, yang menurut gue kayak wah seru banget nih gitu. Karena ada banyak jujur. Film ini berhasil banget mendeliver drama sama action mobilnya itu gitu loh. Oke. Kalau gitu jangan kemana-mana lagi, tetap di Bapil Bahas Film. Balik lagi di Bapel, masih di Gran Turismo. Langsung aja kali ya, tadi gue pengen ngomongin tentang keseruan dari film ini. Kalau dari catatan gue sih, mungkin ada satu hal yang ada hubungannya sama sama drama, sama apa yang dilakukan sama Jan, yaitu ya balap mobil gitu, sebagai dari gamer simulasi ke real life gitu. Jadi ada satu detail yang dimana ini menunjukkan lagu sih, lebih ke lagu gitu loh. Jadi kita tuh dikasih tahu bahwa si Jan Mardenborough ini karakternya, ya gua atau mungkin aslinya juga gitu. Bagaimana cara dia tenang nih di sebelum race mulai, even kayak beberapa menit sebelum race mulai atau beberapa detik sebelum race mulai adalah ya dengerin lagu-lagu yang klasikal atau ya Kenny G, literal Kenny G soalnya ya di play, mungkin karena film ya Sony kali ya, nggak tahu juga sih gue. Lagi-lagi sih Sony dengan lagu-lagunya gitu loh, dengan lisensi lagunya. Itu sebenarnya real banget kali ya, mengingatkan gue lagi-lagi ke, jadi kalau ini gue ngomongin MotoGP ya, gue nggak tahu kalau untuk rider yang balapan mobilnya. Beberapa rider itu ada caranya tersendiri gitu, bagaimana cara mereka memulai balapan sebelum, bagaimana cara mereka calm gitu loh, calm down sebelum memulai balapan. Ada yang bener, ada yang beneran dengerin lagu gitu, ada yang ngobrol sama motornya, yaitu ya Valentino Rossi gitu. Rossi beneran ngobrol soalnya sama motornya gitu loh. Dia kayak jongkok di depan motornya gitu, dan itu menurut gue ikonik sih gitu. Keren tapi kayak wah spiritual tapi juga mekanikal gitu. Ya kalau dia di sini adalah ya dengerin lagu-lagu seperti itu, Kenny G gitu. Itu menurut gue attention to detail mungkin yang mengingatkan gue aja ke pembalap-pembalap lain, rider-rider lain gitu. Jadi kayak keren aja gitu. Terus juga ini, jadi kan sebenarnya hal yang dia yang dia kecelakaan parah itu, yang dia masuk rumah sakit dan menyebabkan penonton yang meninggal 1 orang itu adalah, ya itu adalah hal terbesar yang jadi dia trauma gitu kan ya, mau nggak mau. Si Jack Salter juga kayak, lu yakin nih gitu. Sebenarnya jadi kayak adegannya itu, lo yakin gitu loh, ada tawaran nih untuk di 24 Hour Le Mans itu, tapi setelah bla 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 akhirnya dia mau, walaupun di situ juga ada adegan di mana dia apa sih sebutannya, melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan di real life gitu. Jadi kalau di gamenya dia tuh nggak ngikutin racing line. Jadi kalau game-game gitu, game-game balapan gitu, selalu ada racing line yang nggak pernah bisa gue ikutin by the way. Selalu ada racing line. Jadi lu beloknya di mana, lu ngeremnya di mana, lu ngegasnya lagi di mana tuh ada gitu loh. Termasuk kayak game GT juga kayak gitu sih. Cuma emang susah ngikutinnya, jujur sih gue emang nggak terakhir untuk game-game kayak gitu kayaknya. Terus di real life-nya dia cobain gitu loh. Dia cobain dan akhirnya bisa, walaupun pas dia mau nyobain di situ dia kayak ada semacam scene flashback gitulah. Seingat gue gitu ya, scene flashback gitu. Bagaimana cara dia cope with the trauma itself. Terus ya itu menurut gue keren aja sih. Itu sebenarnya nyambung lagi ke fan service ya, karena yang gue bilang fan service di game, lagi-lagi game di film ini tuh bagus banget. Selain racing line, terus juga ada satu momen di mana dia lagi balapan gitu, terus kayak ada kamera dari belakang yang dimana itu merupakan kamera real gitu loh, kamera dari belakang mobil, jadi kayak semacam third person view dari kameranya, dari mobilnya, ya menunjukkan yaitu POV kalau lu main game kayak gitu. Jadi this is a good game gitu. Gue pengen ngomong kasar tapi kayak kasihan nama itu, bukan ngomong kasar sih. Maksudnya karena terlalu bagus gitu loh. Jadi kayak good game lah, pokoknya good D-word game gitu. Ya. Jadi ya sebenarnya konklusinya adalah di film GT ini unexpectedly bagus, dan entah kenapa kok masuk ke Bagas, kayak padahal Bagas tuh bukan tipe penonton pembalap mobil, tapi pas gua nonton GT, terutama ya di filmnya maksudnya Gran Turismo ini, kayak nonton balap mobil beneran gitu. Mungkin kayak ya Cars kali ya, tapi nggak
ya Cars bagus, tapi kan dia animasi ya, mohon maaf nih. Bukan berarti Cars jelek, tapi ya bagus loh guys. Jadi ini sangat cocok buat terutama ya buat temen-temen yang suka main gamenya. Even kalian misalnya nggak nonton film gitu, cobain deh. Misalnya kalian ini fanboy GT lah dari dulu gitu kan. Memang kan GT sudah terkenal gamenya dari dulu sebagai salah satu game racing terbaik karena dari zaman PS1 tuh grafiknya tuh udah out of this world lah gitu loh, bisa saingan sama game-game lain juga di PS1. Apa sih di game PS1 tuh yang grafiknya bagus banget? Apa? Oh, Driver gitu kan. Ya kurang lebih sama lah kayak gitu. Jadi cobain deh buat teman-teman yang memang ngefans sama game GT, tonton film ini mungkin makin berasa gitu. Karena secara fan service ini bagus, terus secara cerita mungkin kalian juga bisa kebawa sama karakter-karakternya yang ada gitu. Secara pengadeganan juga oke tahu. Jadi mungkin ada satu scene personal yang gue suka kali ya. Ini scene terlalu spesifik sih. Jadi ada satu momen di mana si Jan sama si Jack Salter ini mereka kayak ngobrol aja. Si Jannya tuh kayak udah punya beberapa fans. Jan ini ngobrol sama Jack Salter, nanya kayak kayak semacam kenapa lu berhenti lah. Terus kayak si Jack Salter cerita-cerita dulu tuh kayak gimana, gue tuh feel-nya kayak gimana gitu loh. Sekarang dia ngomong gini, ini makanya gue bilang terlalu spesifik sebenarnya, tapi menurut gue kayak, sangat berasa gitu. Dia ngomong, gue cuma bisa dapat perasaan ada di mobil itu kalau misalnya gue dengerin Black Sabbath gitu kan. Nah, beberapa menit ke depan ada scene-nya Lemong, kalau nggak salah pas lagi balapan di Lemong. Kan ya Jack Salter sekarang di pit stop aja gitu loh. Ya jadi mekanik aja yang komunikasi sama si Jan gitu kan lewat apalah namanya tuh. Apa sih kalau di F1 tuh ya kayak gitu-gitulah. Yang ngomong kayak lu gimana keadaan bla 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 gitu loh. Terus ada satu momen di mana mau ganti ban, ininya hilang, kayak ada part yang hilang gitu lah. Karena dia kebetulan ada partnya gitu, cadangan, suku cadang yang lain gitu. Akhirnya dia maju, dia yang ganti bannya sendiri gitu. Terus pas dia lagi maju, ada lagunya Black Sabbath yang judulnya apa ya, lupa gue. Iya. Tapi gue tahu lagunya, gue lupa judulnya aja. Iya. Makanya gue bilang, itu callback yang baik banget gitu loh. Gue kayak, iya juga ya. Sekarang si Jack Salter kembali nih ke balapan, tapi walaupun di pit stop, tapi tetap ada dengan lagu itu. Callback-nya tuh oke banget gitu loh. Dari penulisannya, berarti menunjukkan bahwa skrip Conti-nya juga oke banget gitu loh. Skrip Conti oke, secara pembawaan oke, secara acting juga delivery-nya bagus banget gitu. Ya, itu sih paling scene spesifik favorit gue kali ya. Padahal cuma ngomongin lagu doang gitu loh. Keterikatan dia, lagu, sama apa yang dia lakukan, sama feel dia. Tapi sebagai penonton juga tetap kerasa gitu. Itu sih paling yang bisa gue review dari GT di sini. Gran Turismo 2023. Jangan lupa ditonton. Ini masih di Netflix sih. Gue tuh nonton di Netflix. Seinget gue. Oh ya, gue juga nonton di sini sebenarnya sama teman gue namanya Marshall. Halo Marshall, apa kabar? Terus gue kayak bagus juga nih film, gue lanjutin deh di rumah gitu. Gue nonton Netflix di rumah gitu. Jadi kayak sangat worth it. Saya tidak terasa sia-sia terbuang-buang waktunya. Oke? Ya, kalau gitu kita ketemu lagi lah di Bapil selanjutnya. Jangan lupa ditonton yang lain juga. Ada review film yang lain juga kok. Oke? Kalau gitu kita ketemu di Bapil bahas film. Gak bagus buat ininya. Dadah.